Satu. Shalom saudara-saudara, selamat datang kembali di acara kami, Titik Temu. Ini adalah titik temu yang kedua yang kita adakan tahun ini. Tapi ini yang pertama kali yang bareng panelis-panelis favorit kami yang kalau udah sering nyimak titik temu, udah nggak asing lagi. Kita ada senior kita, Pak Pendeta Michael Christion, senior pastor dari Gibeon Church di Surabaya. Kita ada, ya, Ko Mike, ada juga teman kita yang diimpor jauh-jauh dari Australia, yang sekarang sudah jam 10 malam, tapi saking berapi-apinya melayani kita, dia rela. Ini. Hello. Dari Gereja Rock Sydney, Pastor Yosia Yusuf. Ya. Hello. Dan juga yang pasti ada penatua kita, Pendeta Tezar Putra dari CCC. Halo, Pak Tezar. Halo semua. Oke, jadi guys, buat yang pertama kali di titik temu ini adalah acara di mana kita mau berdiskusi dan bercakap-cakap dengan pendeta-pendeta dan penggap-penggap Kristen yang melayani di konteks atau tempat yang berbeda dengan kita. Dan harapan kita adalah di sini bahwa saudara punya wawasan yang lebih luas tentang isu-isu yang kami harap relevan dan menarik buat saudara. Tapi juga salah satu tujuan dari acara ini adalah untuk mencontohkan bagaimana kita sebagai pelayan Tuhan yang walaupun latar belakang gereja dan teologinya itu berbeda dan kita tidak setuju tentang benar-benar semua hal, masih bisa berdiskusi secara sehat dan membangun berdasarkan Injil dan firman Tuhan. Nah, jadi walaupun kita semua berbeda-beda, kita semua disatukan oleh firman Tuhan. Nah, background aja guys, ini kita semua ini kenal Pastor Mike, Yosi, saya, dan Tezar, karena kita bagian dari Church Planting Network, namanya City to City Church Planting Network di Asia Pasifik. Ini adalah satu jaringan gereja yang dibuat untuk membantu perintisan gereja-gereja baru di Asia Pasifik dengan memberikan pelatihan, materi, atau sumber daya yang lain untuk memperbanyak dan membantu gereja memberitakan Injil di negara kita ini. Nah, kalau untuk acara kita malam ini, udah nggak kerasa ya, kira-kira 2 minggu lagi pas tahun sejak dinyatakan COVID-19 sebagai pandemi dan hidup kita semua berubah. Itu saya ingat sekali itu karena itu saya waktu pertama kali saya ketemu Yosi pas COVID-19 dinyatakan jadi pandemi. Dan hidup kita pastinya sudah berubah banyak kan, dan kayaknya nggak habis-habisnya banyak permasalahan dan komplikasi terhadap pandemi ini. Sampai sekarang kita mungkin udah nggak kaget mendengar berita dan mungkin sampai bosan kalau keadaannya memburuk. Dan saat kita mengalami musim yang banyak musibah dan malapetaka kayak gini, hal yang sangat wajar bagi kita sebagai manusia adalah untuk mencari penjelasan dan alasan kenapa ini terjadi. Dan gereja pun sebagai rumah rohani pengikut Kristus berusaha untuk beradaptasi dengan perubahan zaman ini dan memberikan penjelasan dan penghiburan di tengah situasi yang kayaknya kacau banget ini. Dan salah satu penjelasan yang timbul berkali-kali di lingkaran gereja tentang pandemi ini adalah menggunakan konsep akhir zaman atau eskatologi. Nah, waktu saya remaja, saya belajar kalau akhir zaman itu adalah waktu penganiayaan hebat, di mana ada buat Kristen diangkat, buat Kristen ditindas, dimasukin chip, dan lain-lain kan. Jadi apakah ini benar yang kita bisa antisipasi setelah pandemi ini? Jadi ini yang kita bahas, saudara. Dan saya mengingatkan saja, yang format kami ini titik temu disengajakan sebagai webinar agar kita bisa berinteraksi langsung dengan saudara. Jadi kalau saudara masuk webinarnya, boleh membuka Q&A box yang ada di kanan bawah, kiri bawah layar saudara, dan bisa langsung ditulis di sana di Q&A box-nya pertanyaan yang saudara mau tanya.
Dan seperti biasa kita mempunyai satu aturan tentang pertanyaan ini, yaitu tidak boleh menyebut merek. Ya, maksudnya kalau saudara menyebut nama gereja atau nama seorang hamba Tuhan secara langsung, kami pastikan pertanyaan Anda tidak akan dijawab secara umum. Kalau mau menanyakan satu praktek atau kepercayaan, boleh, tapi untuk mencontohkan kesatuan dalam Kristus, kita mohon namanya jangan disebut. Jadi sebelum kita masuk ke diskusi di dalam malam ini, boleh saya minta, kayaknya Pastor Yosia jarang berdoa deh, boleh minta doa. Bahasanya nggak enak, gue jarang berdoa aja. Di acara ini jarang berdoa, di acara ini. Oke, let's pray. Bapak, kami terima kasih buat kesempatan kalau malam hari ini sekali lagi kami boleh berkumpul dimanapun kami berada, di kota manapun. Terima kasih Tuhan untuk teknologi yang boleh menyatukan kami, dan biarlah semua diskusi kami malam ini satu hal, mungkin banyak perbedaan dari kami, satu hal yang kami inginkan Tuhan, biarlah Injil-Mu yang kami tinggikan lebih dari segalanya, sehingga putra-Mu Tuhan dimuliakan lebih dari segalanya Tuhan. Dalam pembicaraan kami memuliakan nama-Mu dan menguatkan satu dengan yang lain, juga membantu gereja-Mu untuk memiliki perspektif dan pandangan yang sehat tentang akhir zaman, dan supaya kami bisa hidup dengan cara yang memuliakan kerajaan-Mu Tuhan. Dan kami percaya hidup kami akan membawa berkat bagi banyak orang. Berkati pembicaraan kami dari awal pertengahan sampai akhir. And we ask this in the name of beloved Son Jesus Christ we pray. Amen. Amen. Mungkin kita mulai sama Komik dulu nggak ya? Ya. Jadi benar nggak sih ini pandemi ini dan bencana dan musibah yang kita alami saat ini itu tanda akhir zaman, dan mungkin boleh juga kita diperjelas kali ya, akhir zaman tuh sebenarnya maksudnya apa ya kalau kita sedang menyinggung akhir zaman? Thank you so much everyone. I'm just always enjoying. Saya sangat enjoy sekali tiap kali ngobrol-ngobrol sama kalian semua. Seperti yang tadi dibilang, mungkin kalau ada yang baru join pertama kali, CCC punya latar belakang itu adalah Classic Reformed Church, tapi saya dari Gibeon Church yang berasal dari GBI, dan juga Yosia yang ada di Australia juga adalah Rock Sydney Church, ya, Rock Sydney International Church ya RSI ya, dia juga GBI. Nah, hari ini saya nggak akan mengambil polemiknya, tapi saya akan berusaha untuk menemukan titik temunya. I think everybody will agree with pembahasan saya mengenai akhir zaman. Jadi saya akan share screen sebentar ya. Can you guys see? Oops. Bisa lihat ya? Alright, jadi kan pertanyaannya adalah kehidupan di akhir zaman. Apakah pandemi COVID-19 adalah tanda dari akhir zaman? Dan sebelum saya bisa menjawab apakah COVID-19 itu tanda dari akhir zaman, saya rasa kita harus menjawab pertanyaannya adalah apakah kita ini hidup di akhir zaman. Betul gitu ya? Karena banyak kebingungan mengenai hal itu. Nah, untuk memulai pembahasan kita, saya mau memulainya dengan dua hal ini. Apakah kita itu mengerti bahwa ada perbedaan antara zaman akhir dan akhir zaman? Banyak orang itu nggak ngerti tentang hal ini. Mereka berpikir bahwa akhir zaman itu adalah zaman akhir. Padahal Alkitab banyak bicara tentang zaman akhir. Dan itu belum tentu berbicara tentang akhir zaman yang merupakan waktu di penghujung zaman akhir. Nah, mungkin bingung ya, what is this guy talking about? Di penghujung zaman akhir. Nah, disinilah saya akan mulai membahas zaman akhir dulu deh, secara cepat ya. Apa yang dimaksud dengan zaman akhir? Sebenarnya zaman akhir itu disebut terus di Alkitab, terutama ini bahasa Indonesianya ya. Bahasa Indonesia zaman akhir. Saya nggak tahu bahasa Inggrisnya apa ya ini ya, zaman akhir. Karena aku langsung carinya di dalam bahasa Indonesia. Tapi zaman akhir itu di Alkitab Perjanjian Baru banyak sekali disebut zaman akhir. Saya kasih contoh, Ibrani 1 ayat 2. Maka pada zaman akhir ini, Ia, yaitu Allah Bapa di surga telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Anaknya itu siapa? Yesus Kristus. Ini bicara tentang the triune God, Allah Tritunggal, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia, Yesus Kristus, berarti Allah Tritunggal, pribadi kedua dari Allah Tritunggal, telah menjadikan alam semesta. Jadi ternyata kitab Ibrani berbicara pada waktu Yesus menampakkan dirinya, lahir,
inkarnasi pribadi kedua itu adalah menjadi bagian dari zaman akhir. Karena dulu Allah berbicara melalui para nabi, Allah berbicara melalui nubuatan-nubuatan. Tetapi pada zaman akhir, yaitu pada waktu Kristus berinkarnasi, itu sudah termasuk bagian dari zaman akhir. Satu lagi, 1 Petrus 1 ayat 20. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Siapa ia itu? Yaitu Yesus Kristus. Ya, membicarakan bahwa tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Ini berbicara tentang pribadi kedua Allah Tritunggal yang ada di surga, yang akhirnya berinkarnasi. Jadi kalau kita lihat zaman akhir itu disebut di dalam konsep gereja mula-mula terus-menerus. Alkitab berkali-kali menandaskan bahwa zaman akhir sudah dimulai sejak ditandai dengan kedatangan Kristus pertama kali ke dunia. Dia telah menyatakan diri pada zaman akhir. Nah, kemudian another one adalah peristiwa Pentakosta merupakan penggenapan dari nubuat Yoel bahwa di hari-hari terakhir Roh Allah akan bekerja secara luar biasa. Jadi kalau kita baca Kisah Para Rasul 2 ayat 15-17, waktu Petrus itu berkhotbah dan dia bilang orang-orang ini karena mereka semua berbahasa senolalia ya, jadi berbahasa roh, tapi bahasa tersebut adalah bahasa yang bisa dimengerti oleh orang-orang yang ada datang pada orang-orang Yahudi yang pada datang karena Passover di Yerusalem. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, ya. Dia karena hari baru pukul 9, tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan siapa? Nabi Yoel. Jadi dia mengacu kepada tulisan Nabi Yoel bahwa ini adalah penggenapan dari apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yoel. Apa yang dinubuatkan? Ayat 17-nya akan terjadi pada hari-hari terakhir. Ini mengacu kepada apa? Zaman akhir. Demikianlah firman Allah bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, teruna-terunamu mendapatkan penglihatan dan orang-orangmu yang tua akan mendapatkan mimpi. Nah, di ayat 15 dan 17 Petrus menerangkan bahwa orang yang mengalami pencurahan Roh Kudus ini Pentakosta ini terjadi di zaman akhir. Jadi zaman akhir itu bukan mengacu kepada sekarang baru mulai, tetapi sudah ada bahkan pada zaman Pentakosta. Jadi dari perspektif Petrus yang waktu itu ditulis oleh Lukas di dalam Kisah Para Rasul, waktu dia berkhotbah, dia sudah mengacu bahwa zaman itu adalah zaman akhir. Kemudian satu ayat lagi ya, masih banyak sih mestinya, cuma satu ayat lagi lah untuk meyakinkan. 1 Korintus 10 ayat 11. Semuanya ini Rasul Paulus waktu itu bicara sama jemaat di Korintus, bicara tentang apa? Bagaimana Tuhan mendisiplin bangsa Israel di kitab Keluaran, Exodus, bagaimana Tuhan mendisiplin. Terus Rasul Paulus mengambil contoh itu, berkata begini, semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu. Jadi apa yang terjadi di kitab Keluaran itu dituliskan sebagai pelajaran dan contoh bagi mereka gereja mula-mula yang hidup pada waktu apa? Di mana zaman akhir telah tiba. Jadi zaman akhir itu bukan sekarang pada waktu kita mengalami COVID-19 ini, tetapi zaman akhir sudah dimulai pada waktu Kristus itu menyatakan dirinya, inkarnasi, pada waktu Pentakosta terjadi, pada waktu gereja mula-mula sudah tegakkan, establish the very first one. Jadi itu zaman akhir. Jadi beda ya, zaman akhir itu bukan bicara saat ini, gitu ya. Nah, bedanya apa sama akhir zaman? Apa yang dimaksud dengan akhir zaman? Nah, akhir zaman ini memang kalau kita ngomongin tentang akhir zaman itu bisa kita lihat petunjuk-petunjuknya di Perjanjian Baru. Sebenarnya kita bisa melihat banyak petunjuknya. Ada banyak ayat yang membicarakan tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Saya kasih contoh, misalnya Matius 13. Matius 13 tentang perumpamaan tentang lalang dan gandum. Di situ Yesus mengatakan bahwa nanti di akhir zaman. Artinya apa? Di penghujung zaman akhir. Jadi ujungnya. Jadi
Kenapa kok Yesus ngomong akhir zaman di Matius 13? Artinya adalah zaman yang terakhir dari zaman yang terakhir dan akhir dari zaman akhir, gitu ya. Ngerti ya maksud saya? Jadi akhir dari zaman akhir. Malaikat-malaikat akan mengumpulkan lalang dan gandum, dan dari situlah penghakiman Tuhan akan dilaksanakan. Nah, kita bisa tahu di sini bahwa zaman akhir dimulai di abad pertama sampai Kristus datang kembali yang kedua. Nah, waktu yang mendekati Kristus datang kembali yang kedua itulah akhir zaman. Itulah akhir zaman. Ya. Nah, masalahnya gini. Siapa yang tahu akhir zaman itu kapan? Well, ada ayatnya Matius 24 ayat 36. Yesus sendiri yang ngomong, tetapi tentang hari dan saat itu tidak ada seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak. Hanya Bapa sendiri. Jadi Tuhan Yesus sudah berkali-kali menegaskan kepada murid-muridnya bahwa tidak ada seorang pun yang tahu kapan hal itu akan terjadi. Dan Yesus juga sudah menerangkan bahwa sebelum kedatangannya yang kedua kali, akan terjadi banyak peristiwa terlebih dahulu. Nah, contoh-contohnya di Matius 24 itu juga kalau Anda baca ayat 1 sampai 35 itu ada tanda-tandanya banyak banget. Saya nggak punya waktu untuk menjelaskannya. Nanti Tezar mungkin akan menjelaskan beberapa hal mengenai tanda-tanda itu, ya. Tetapi apakah itu terjadi atau tidak? Well, we don't know. Nah, saya juga sekalian pesan sponsor ya. Ini nanti tanggal 3 sampai 4 Maret. Ini sorry nih guys ya. Kita akan ada webinar teologi ya, Rethinking Antichrist and Rapture, ya. Karena begitu banyak orang yang punya salah kaprah tentang antikristus. Nanti Tessar mungkin akan jelasin. Nah, di sini kita akan melakukan 2 hari seminar, 4 sesi dengan 2 sesi tanya jawab. Dengan dilayani oleh Bapak Yakub Trihandoko, dan juga kita akan bicara tentang rapture. Apakah itu sesuatu yang alkitabiah atau bagaimana, ya, bagaimana kita harus mengantisipasinya, ya. Jadi sekarang Anda bisa melihat ya, apa perbedaan zaman akhir dan akhir zaman. Nah, ini penting banget untuk tahu ini. Kenapa? Kalau kita sudah sadar bahwa kita ini hidup di zaman akhir dan itu sudah dimulai dari zaman rasul-rasul, itu sudah dimulai pada zaman 2000 tahun yang lalu waktu Kristus lahir berinkarnasi, maka kita ini lebih tenang dan memberikan banyak hal yang bisa membuat kita bingung. Yang pertama adalah menghindari kesalahpahaman. Saya pertamanya mau nulis kesalahtafiran ya, tapi nanti sok-sokan kirain tafsiran kita paling benar. Tetapi kalau kesalahpahaman menurut saya lebih fair. Ada begitu banyak orang yang secara gegabah, maksudnya secara tergesa-gesa menafsirkan nubuat-nubuatan dalam Perjanjian Lama seolah-olah nubuatan-nubuatan itu digenapi di zaman kita sekarang. Ini konsep penafsiran yang kurang tepat. Kenapa? Kalau kita melakukan penelitian dan menghitung jumlah nubuat dalam Perjanjian Lama yang sudah digenapi nih ya, maka kita akan menemukan ada begitu banyak nubuat yang sudah tergenapi di dalam Kristus. Dan banyak sekali nubuat yang sudah digenapi di dalam Perjanjian Baru. Melalui Pentakosta, jadi kalau kita nggak ngerti zaman akhir dan akhir zaman ini, dan kita nggak tahu secara biblika dan exegetical-nya ini ternyata zaman akhir sudah mulai dari dulu, maka kita akan salah paham. Kita pikir nubuatan-nubuatan itu belum terjadi, dan kita menafsirkannya ini terjadi atau akan terjadi di abad ke-21 atau di abad yang selanjutnya di tahun 2022, di tahun 2025. Padahal sudah terjadi. Ada tokoh yang bernama Gordon Fee dan Douglas Stewart yang nulis How to Read the Bible for All Its Worth. Dia bilang begini, hanya 1% nubuat Perjanjian Lama yang bersangkut paut dengan akhir zaman. Biasanya banyak dari kitab Daniel. Ya, hanya 1%. Artinya 99% sudah tergenapi. Cuman masalahnya kan banyak sekali hamba Tuhan, bahkan orang-orang yang salah paham, mereka pakai nubuatan-nubuatan yang mestinya sudah terjadi, dan itu menafsirkannya bahwa itu akan terjadi di zaman kita di abad ke-21. Jadi kalau kita mengerti secara exegetical tentang zaman akhir ini akan menghindari kesalahpahaman. Yang kedua, saya hampir selesai, adalah memberikan ketenangan dan penghiburan. Mengapa ini memberikan penghiburan? Karena artinya banyak nubuatan di Perjanjian Lama sudah digenapi dalam Kristus. Artinya sudah, it's done, it's finished. Kalau it's finished, ini merupakan penghiburan besar. Artinya apa?
kita sudah menang, kita sudah mengalami kemenangan gitu ya. Makanya ada satu ayat di 1 Petrus 1 ayat 5 itu kan mengingatkan kita bahwa yaitu kamu yang sudah ada di dalam Kristus dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia. Maksudnya apa? Keutuhan dari keselamatan itu di mana kita akan melihatnya di langit baru dan bumi baru pada apa? Zaman akhir. Ini berbicara tentang bagaimana Tuhan menjaga orang-orang, domba-dombanya, pengantinnya, mempelai Kristus, sehingga rencana Tuhan atas hidup kita tidak akan gagal. Nah, pertanyaannya begini, benarkah pandemi COVID-19 adalah tanda akhir zaman? Well, banyak orang mengaitkan wabah ini dengan akhir zaman karena ada beberapa hal. Yang terutama adalah jangkauan COVID-19 itu global. Biasanya nggak global. Kalau ada kayak dulu SARS itu cuma hanya di Hong Kong, yang flu burung itu cuma hanya di beberapa tempat, Ebola cuma hanya ada di Afrika. Tapi ini COVID-19 global. Nah, banyak yang mengaitkannya dengan apa? Wahyu 6 ayat 8. Ini di mana-mana saya dengar ini. Wah, bahkan ada orang yang kirim saya ayat ini. Wahyu 6 ayat 8. Wah, mereka pakai seekor kuda hijau kuning yang menunggangi bernama Maut dan kerajaan Maut mengikutinya. Mereka diberi kuasa untuk membunuh seperempat dari bumi dengan pedang, kelaparan, sampar. Bahasa Inggrisnya sampar itu pestilence dengan binatang-binatang buas ya. Pestilence, NASB ngomong pestilence. Nah, kalau kita menyelidiki Alkitab dengan lebih cermat, ini menunjukkan pandangan yang kurang kuat untuk mendukung klaim bahwa COVID-19 itu adalah sampar di sini ya. COVID-19 itu mewakili sampar. Nah, terus bagaimana dengan tanda-tanda yang lain? Ada 4 tanda loh ini. Pedang, kelaparan, binatang buas, terus sampar. Kan berarti kan COVID baru cuma 1. Lah yang 3 mana? Belum ada. Artinya kan ini kalau ngomongin literal ya. Saya belum tentu menganut ini gitu. Cuma ini orang yang ngomong berdasarkan ayat ini. Berarti ini enggak sesuai karena menurut Wahyu maka korbannya sebanyak 1/4 penduduk dunia. Nah, saya baru cek tadi. Tahu saudara, jumlah orang yang kena COVID itu 111 juta. Yang mati 2,4 juta. Nah, 1/4 penduduk dunia itu 7,7 miliar. 1/4 penduduk dunia itu artinya 1,925 miliar orang. Nah, kalau dibagi ada 4, ada pedang, ada kelaparan, binatang buas, COVID-19. COVID-19 cuma 25% dari 1,9 miliar orang. Itu 481 juta. Ini math ini. Matematika. 481 juta ini yang mestinya mati. Tetapi sampai sekarang baru 2,4 juta manusia yang mati ini. 2,47. Kasusnya 112 juta. Ya, 112 juta. Tetapi yang meninggal 2,47. Jadi ini masih jauh banget kalau dibilang kalau COVID-19 itu adalah pestilence gitu ya. Padahal itu cuma 25% dari 1/4 penduduk dunia. Misalnya ya, kalau 70% penduduk dunia kena, artinya ada herd immunity, yang mati nggak akan sebanyak itu. Saya nggak merendahkan orang yang dipanggil Tuhan loh ya. Ini ngomongin statistik, saya bukan berarti tidak menghormati mereka. Nggak, kita ngomong apakah klaim-klaim tersebut itu akurat, sesuai dengan Alkitab di Wahyu 6 ayat 8. Well, not necessarily. Karena kalau benar-benar penggemar spekulasi akhir zaman itu konsisten dengan cara penafsiran mereka yang hurufiah dan kronologis, mereka seharusnya juga akan melihat bahwa ini mestinya juga dihitung secara matematika. Belum lagi, kalau memang benar-benar itu adalah materai keempat, masih ada 3 materai lagi di Wahyu 6 dan Wahyu 7. Dan juga masih ada 7 sangkakala di Wahyu 8 sampai Wahyu 10. Again, sekali lagi, saya nggak bilang saya penganutnya. Tetapi banyak orang yang menafsirkannya secara literal. Seperti itu. Nah, saya akan menutup dengan ini. Kita mesti ingat, sebelum Wahyu 6 sampai Wahyu 10, di mana itu ngeri-ngerinya, semua yang meterai ini, orang mati ini. Nah, orang biasanya membaca itu semua ketakutan. Padahal, kitab Wahyu itu ditulis untuk memberikan penghiburan. Nah, disinilah juga merupakan suatu kesalahpahaman dalam penafsiran kitab Wahyu, di mana kitab Wahyu mestinya memberikan penghiburan, bukan menakut-nakuti supaya orang bertobat.
orang bertobat karena takut itu nggak bertobat beneran gitu. Jadi ini menunjukkan bahwa sebenarnya ada kesalahpahaman. Kalau kita lihat Wahyu 4 sampai Wahyu 5, ini slide saya yang terakhir, Allah memerintah dengan kedaulatan dan kemuliaannya di surga. Ada ketenangan. Artinya, He is in control. So, waktu kita baca kitab Wahyu, biarlah bukan ketakutan yang muncul, tapi justru suatu penghiburan bahwa kita akan dipelihara. 1 Petrus mengatakannya, surat-surat Paulus mengatakannya, kisah para rasul mengatakannya, bahwa Allah memerintah. Surat Wahyu yang ditulis oleh Yohanes di Pulau Patmos mengatakannya bahwa Allah memerintah dengan kedaulatan dan kemuliaannya di surga. Jadi itu sedikit ulasan saya, semoga bisa jadi bahan diskusi. Thank you guys. Ya, thank you banget, Mike. Jadi itu menarik banget ya. Jadi perbedaan antara akhir zaman dan zaman akhir itu penting banget. Jadi kita sekarang sudah di zaman akhir karena dari perspektif Alkitab nggak ada lagi yang akan terjadi dari sekarang sampai nanti Tuhan Yesus datang. Jadi ini adalah periode terakhir yang kita tunggu itu. Yeah. Tapi menarik juga kenapa bukan di hanya pandemi ini saja, tapi kalau setiap kali ada malapetaka dan musibah, memang responnya umat Kristen itu mau mencocok-cocokkan kejadian-kejadian di dunia dengan hal-hal eskatologis yang dicantum di Alkitab gitu. Dan ya kenapa bisa kayak gitu, saya juga ada penasaran, ada pendapat dari Tezar atau Yosi atau Mike sendiri. Kalau dari saya mungkin saya juga baru terakhir-terakhir ini kan mulai mendalami culture Christianity di Indonesia ya. Jadi ini pengetahuan saya mungkin belum terlalu dalam di dalam hal ini, tapi mungkin satu, Indonesia masih yang namanya banyak yang bilang banyak bagian di Asia yang dikategorikan sebagai enchanted cultures. Di West itu disenchanted. Jadi hal-hal yang sifatnya mystic atau enchanted tuh sangat treat sebagai enggak valid gitu ya. Jadi only things you can touch and feel and see and smell yang sebagai yang valid. Tapi Asia itu masih enchanted. Jadi sering sekali kita koneksi ke mysticism itu langsung gitu. Jadi ada apa langsung mystical, ada apa langsung mystical, itu masih kuat banget. Itu mungkin satu. Dan mungkin yang kedua, banyak orang yang passionate tentang kebenaran-kebenaran yang ada dalam Alkitab, tapi karena pengertian biblical theology-nya masih kurang, kita terlalu excited about one passage, dan satu passage itu menjadi batu what's the word? Menjadi pijakan. Iya, batu pijakan kita. Jadi misalnya James, right? Kita selamat bukan dari iman sendiri aja, tapi iman dan pekerjaan baik. Wah, terlalu banyak ke situ, tapi nggak holistically mungkin mengerti masih Alkitab itu apa. Kalau kita mengerti secara keseluruhan itu ya perbuatan baik kita adalah buah dari iman kita gitu kan, bukannya iman tambah buah equal keselamatan, bukan begitu. Cuma mungkin jadi ada hal-hal tertentu di buku Wahyu mungkin yang kebaca, terus kita terlalu wah ke situ, itu mungkin yang digabung dengan mystical culture-nya kita mungkin jadi like this, mungkin ya, saya nggak tahu juga. Iya. Yeah. Jadi berhubung actually dengan hal-hal yang mistis ini yang mencocok-cocokkan dengan hal-hal yang tertulis di Alkitab adalah ini rumor, kalau ini ke Deza kali ya. Mungkin pernah dengar ada rumor kalau sebenarnya vaksin itu adalah chip yang nanti dimasukkan ke dalam kita, dan itu yang akan menjadi tanda binatang, tanda antikristus gitu kan. Mark of the beast ini di WA grup mama saya bersirkulasi informasi seperti ini. Jadi apa pendapatnya Pak Pendeta Tezar tentang penafsiran seperti ini, dan lambang binatang dan antikristus dan siprahnya lah. Oke. Saya ada beberapa ayat Alkitab yang saya udah masukin dokumen ini. Saya boleh nggak share? Cuma mau coba dulu nih. Kalau misalnya saya pindah ke page lain, bakal kelihatan juga notes-nya atau enggak. Saya coba dulu ya. Sebentar. Oke, ini kelihatan ya.
the verses. The other documents kelihatan nggak? Nggak. Oke, good. Oke. So, yang pertama-tama mungkin saya mau bilang dulu bahwa banyak orang, jadi saya mau hati-hati tidak kategorisikan orang yang mungkin berpendapat seperti ini sebagai sebagai ignorant or something like that gitu ya. Bukan saya nggak mau kategoris sebagai itu, karena banyak orang yang memang ingin tahu dan jadi nervous gitu kan, apakah benar chip ini, karena kalau kita baca buku Wahyu mungkin kelihatannya begitu. Tapi yang mungkin saya jawab dulu pertanyaannya, bukan vaksin COVID, bukan mark of the beast, atau bahasa Indonesianya apa? Tanda binatang. Tanda antikristus. Tanda antikristus ya. Vaksin COVID 19 bukan itu. Jadi apakah tanda antikristus itu, mark of the beast? Oke. Pertama saya mau buka ini dulu. Buku Wahyu itu dipenuhi dengan symbolism. Misalnya Yesus di-describe sebagai lamb, domba, ya kan? Ya pasti tubuh Yesus di surga di tangan kanan Bapa bukan domba, tapi manusia gitu kan. Tapi simbolnya domba. Gereja secara menyeluruh di-describe sebagai lampstand, atau itu lilin ya, dengan 7 lampu menorah. Ya, itu juga of course kita ke surga, gereja bukan itu kan, itu simbolism. Setan itu sebagai naga, ya kan, itu juga simbolism. Jadi penuh dengan simbolism. Jadi mungkin kita jangan cepat-cepat conclude bahwa mark of the beast yang di forearm, di tangan kanan dan di dahi kepala, jangan cepat-cepat conclude itu juga literally ada marking gitu, atau chip yang masuk ke tangan kanan atau apalah gitu kan. Itu pertama. Oke. Yang kedua, kita sering lihat di buku Wahyu itu Satan suka copycat Tuhan. Dia suka nyontek. Iya, dia suka nyontek apa yang Tuhan lakukan, dan kita mulai dari Wahyu 16 ayat 13 ya. Dan ini describe setan, dan aku melihat dari mulut naga dan dari mulut binatang dan dari mulut nabi palsu itu keluar 3 roh najis. Oke, itu nyontek gimana tuh ke Tuhan tuh? Ada 3 ya, ada naga, ada nabi palsu, dan ada binatang. Oke, itu nyontek, of course kita tahu Trinity, ya kan? Mirip gitu loh, mirip sama kekristenan, mirip sama Alkitab, kesannya Alkitabiah gitu, tapi bukan, nipu gitu kan. Coba yang lain, kita ke Wahyu pasal 5 ayat 6. Maka aku melihat di tengah ini lagi describe Yesus ya. Maka aku melihat Yesus di tengah-tengah takhta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Ini lagi describe Jesus Christ. Dia seolah-olah seorang anak domba yang disembelih dan bertanduk. Sekarang kita lihat ini lagi describe Satan, binatangnya, di Wahyu pasal 13 ayat 3, 11 dan 13. Maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya, tetapi luka yang membahayakan itu sembuh. Nah, seperti anak domba yang telah disembelih tapi masih hidup, luka tapi hidup, ya kan? Nyontek. Seluruh dunia heran, lalu mengikuti binatang itu. Dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi dan bertanduk 2, sama seperti anak domba. Nyontek. Dan dia berbicara seperti seekor naga, tapi ternyata naga, bukan domba. Ya kan? Dan dia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat. Bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata-mata semua orang. Di mana ada api ke bumi? Di mata-mata semua orang. Di Perjanjian Lama kan? Right? Elijah. Nyontek. Ya, Elijah, right? Nyontek. Mirip. Susah bedainnya. Oke. Nah, sama seperti sama seperti marking of the people di dahi dan di tangan. Ini Tuhan ya. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ini yang benernya nih dari Tuhan. Ia membawa materai Allah yang hidup, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, janganlah merusakkan bumi dan laut atau pohon-pohon sebelum kami
memeteraikan hamba-hamba kami pada mana? Dahi mereka. Ini dari Tuhan, ini yang benernya nih, ini aslinya. Ya kan, ini aslinya. Terus Wahyu 14:1, dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dengan nama bapaknya. Ini aslinya masih ya. Coba saya sekarang ke perjanjian lama di buku Ulangan. Ini semua orang Jewish at that time bakal tahu ayat ini, gitu kan? Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Haruslah engkau juga mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Ya kan? Ini aslinya ya. Nah, setan nyontek lagi. Ya, di buku Wahyu dia nyontek lagi. Ini tanda mark of the beast tadi. Coba kita ke Wahyu 13:16. Ini versi setannya ya. Ini hoax-nya ya. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Oke, ini contekan. Ini setan lagi mau nipu orang-orang Tuhan bahwa dia itu Tuhan atau dia itu penyelamatnya, padahal bukan. Dan ini jadi lambang ini lambang kepemilikan ya, ini lambang kepemilikannya Tuhan, dicap. Nah sekarang kita pikir kalau misalnya saya sudah menerima Yesus, saya nggak ada capnya yang benar, saya nggak divaksin holy vaccine yang di tangan kanan yang ada tulisan apa gitu loh. It's not literal kan. Yang ini setan juga nggak literal, it's symbolic, contekan. Dia lagi nyontek, dan ini cara penipuan ini tuh SOP-nya setan dari dulu loh. Kejadian pasal 3, apa yang setan bilang ke Adam dan Hawa untuk menipu mereka untuk makan buahnya. Mereka bilang kalau kamu makan buah ini kamu akan menjadi seperti Tuhan. Tuhan bilang apa ke mereka? You're made in my image. Kamu udah seperti saya. Ngapain kamu dengerin orang? Jadi dipelintir gitu loh. Apakah Tuhan bilang kamu nggak boleh makan buah, kamu nggak boleh menyentuh buah dari semua ini? Dipelintir gitu. Enggak, kayaknya nggak bilang boleh makan, tapi nggak boleh sentuh. Cuma satu nggak dipelintir, mirip-mirip. 2 Korintus 11:14. Setan itu apa? Dia hal itu tidak usah mengherankan sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi iblis nih, setan nih bukan yang wah setan gitu kan datang nandain 666 di kepala di ini, bukan. Setan ini penipu, setan ini pinter. Banyak fire from the sky falling down. Banyak mukjizat-mukjizat yang besar dan kelihatannya akibat kelihatannya dari Tuhan, kelihatannya spiritual dari setan. Okay? It's tricky. He's tricky. He's sly, right? He's a liar. All right? So mark of the beast, tanda antichrist, itu bukan mark yang literal, tapi ini cara Tuhan untuk cara setan untuk menyontek Tuhan. Oke? Dan nggak literal, karena aku yang pengikut Yesus nggak ditandain apa-apa yang literal, padahal aku pengikut Yesus. Oke. Nah, sekarang let's talk about the actual mark. Oke, nomor 666, oke, dan the beast. Siapa ini the beast-nya? Oke, nomor 666 juga bukan a literal number, jadi di dalam chip vaksin ada angka kecil 666 gitu ya, bukan literal begitu, oke. Kenapa 666? Karena in Hebrew language, di bahasa Ibrani, itu ada yang namanya gematria. Gematria itu setiap huruf di bahasa Hebrew, in the Hebrew language, itu ada nomornya. Itu jadi huruf A nomornya berapa, huruf ini nggak ada A ya, sorry. Apa huruf every letter has a number to it. Okay? Saya ada ininya, cuman kayaknya kalau di-share ini agak terlalu ribet. Jadi nggak usah di-share kali ya. Let me stop sharing here. Okay. So, nomor 666 ada
two characters, kalau misalnya namanya mereka, huruf-huruf Ibrani, namanya mereka di add up, itu equal 666. Ada 2. Yang satu adalah the word beast, atau binatang. Dalam bahasa Ibrani, that word, kalau dihitung, gematrianya, itu 666. Jadi 666 itu bukan huruf itu, it's just saying the beast, binatang. Dan juga yang kedua, kalau kita tambah, kita accumulate the name Nero Caesar. Okay? The name Nero Caesar, bahasa Ibraninya, kalau ditambah-tambahin huruf Ibraninya, itu juga equal 666. Apakah itu berarti Nero Caesar adalah binatang tersebut? Bukan. Okay? Nero Caesar hanyalah salah satu dari the beast yang didescribe di buku Wahyu ini. Dan ini kita harus ini pengertian end days juga nyambung ke sini ya. Mungkin saya nggak bisa bahas terlalu banyak ke situ sekarang, tapi the beast itu kalau kita baca Daniel pasal 7 itu ada 4 beast yang berbeda. Oke, jadi Nero cuma salah satunya. Ada beast lain di Daniel pasal 7 ayat 4 yang rupanya seperti seekor singa, mempunyai sayap burung raja wali. Itu adalah Babylon. Oke, kerajaan Babylon, itu beast yang satunya lagi. Pasal 7 ayat 5, dan tampak ada seekor binatang yang lain. Yang kedua, rupanya seperti beruang, itu Persia. Oke, that's the Persian Empire. Ayat 6, kemudian aku melihat tampak seekor binatang yang lain, rupanya seperti macan tutul, ada 4 sayap burung pada punggungnya, lagi pula binatang itu berkepala 4, itu Greece. Oke. Dan yang terakhir adalah ayat ke-7. Kemudian aku melihat dalam penglihatan malam itu tampak seekor binatang yang keempat, yang menakutkan. Ini yang paling menakutkan nih. Dan mendahsyatkan, dan dia sangat kuat. Ia bergigi besar dari besi, dan ia melahap dan meremukkan semua orang. Itu adalah Rome. Okay, the biggest beast of all in that day. Okay? Jadi beast itu siapa? Not one person, not yang vaksinin kita dengan tanda-tanda 666. No. The beast adalah institusi atau figur-figur besar yang kuat, yang punya banyak authority, tapi persecutes the church. Tapi mengabarkan Injil yang false, yang tidak betul, dan seringkali kelihatannya seperti Injil yang betul, yang palsu. Setiap kali kelihatan seperti Injil yang benar, setiap kali terlihat seperti gereja malah. Mungkin mereka sendiri ngaku sebagai gereja. Mirip, hoax, pinter setan. Alright, that's what the mark of the beast is. That's what the beast is. It's not one person, one beast, right? It's 666, bukan cuma satu orang. It's multiple institutions dari di dunia ini yang melawan Tuhan dan Injil Tuhan. So that's the beast, not whoever is giving us the vaccines. Dan tandanya itu tanda the beast 666, bukan vaksinnya, bukan tangan kanan di jidat. Kita nggak vaksin, bukan di jidat juga kan. Itu bukan literal seperti itu, karena buku Wahyu tidak harusnya dibaca seperti itu. Mungkin cukup sekian aja dari saya soal ini. Mungkin ada pertanyaan selanjutnya nanti. Yes. Dan teman-teman, tadi itu adalah satu hal yang sebenarnya yang Tezar baru share itu penting banget untuk penafsiran kita dalam Alkitab. Saya sendiri nggak belajar membaca Alkitab seperti ini sampai saya sekolah Alkitab bahkan. Jadi ini adalah hal yang benar-benar sangat baru yang kita harus ingat. Dan mungkin saudara masih ada pertanyaan. Jadi ini pertanyaannya belum banyak. Jadi boleh langsung di Q&A box-nya ditulis pertanyaannya kalau misalnya memang ada yang mau ditanyakan. Tapi yang tadi Tezar bilang sih lumayan penting ya menurut saya. Karena jadinya kita nggak menafsir Wahyu dengan mencocok-cocokkan dengan kejadian hari ini, tapi mencocok-cocokkan dengan apa yang Tuhan sudah berfirman di masa lalu. Jadi kita tidak berusaha dengan pemikiran kita sendiri, mencari pemenuhan firman Tuhan, tapi kita melihat logika dari firman itu sendiri. Dan juga yang tadi tentang antikristus dan binatang ini bukan satu figur, tapi adalah sesuatu hal yang terus terjadi dan adalah institusi. Ya. Oke, mungkin ada panelis lain yang ada komen? Aku ada komen buat Tezar.
ini sekedar untuk penjelasan aja, khususnya karena banyak dari kita mungkin nggak mengerti genre dari buku Wahyu. Jadi karena itu kita melihat buku Wahyu itu sebagai sesuatu yang harus diterjemahkan secara literal. Sedangkan kita mengerti genrenya, kalau kita itu udah belajar kitab, buku Wahyu itu disebut dengan buku apokaliptik. Nah, mungkin kau bisa jelasin apa maksudnya buku apokaliptik dan bagaimana kita menerjemahkan buku seperti ini. Kalau dalam bahasa Indonesianya namanya sastra apokaliptis. Ya, sebenarnya gimana cara menafsirkan apocalyptic literature ya? Pertama, apa itu buku apokaliptik dan bagaimana menafsirkannya? Jadi untuk supaya yang mendengarkan juga jelas. Jadi ini buku Wahyu ini bukan sesuatu yang kita harus terima seperti surat Paulus secara literal dan kita terjemahkan dengan logika. Tapi ini ada genre sendiri yang disebut apokaliptik. Iya, mungkin bisa tambahin juga kalau saya ada yang kurang penjelasannya, tapi mungkin singkatnya ini ya bukan different genre, ada different beda-beda rules untuk interpretnya. Film juga begitu kan? Kita nggak mungkin masuk ke film Chronicles of Narnia, terus lihat ada binatang ngomong, kita marah. Oh, binatang nggak boleh ngomong. Ya enggak dong, kita tahu ini genre filmnya bukan historical narrative gitu kan. Ini adalah fiction, for example. Literature juga sama gitu. Kita baca puisi kayak The Psalms, itu beda dengan contohnya historical narrative, suatu yang benar-benar kejadian, secara penafsiran gimana, dan juga beda dengan epistle, misalnya Paulus Roma gitu ya, itu very technical, very precise kata-katanya dan literal. Dan apocalyptic literature juga beda, banyak symbolism, dan biasanya symbolism itu sangat terconnect dengan prophecy dari Old Testament, dan kita harus tahu symbolism di Old Testament-nya itu untuk mengerti apa yang buku Wahyu itu sedang bicarakan. Jadi mungkin singkatnya itu ya. So no Daniel, no Old Testament, buku-buku di Old Testament dan symbolism itu. Soalnya pas John was writing this, it's a lot of reference to the Old Testament, ke Old Testament prophecy. It's prophetic, right? Jadi aturannya sama dengan prophetic di Old Testament, sedikit sama aturan belajarnya. Mungkin ada yang mau ditambah kalau misalnya kurang tadi saya penjelasannya. I think it's good. I think it's good untuk semua orang awam menunjukkan bahwa kita nggak bisa memaksakan bahwa kitab Wahyu itu harus ditafsirkan secara literal. Banyak bagian yang nggak masuk akal bahkan kalau dilakukannya secara literal. Memang adalah sastra apokaliptis gitu kan. Jadi kayak angka 666 itu adalah bentuk kegagalan dalam peniruan iblis terhadap Kristus. Kristus itu kan sempurna, angkanya 3, 7, 10. Tetapi kalau binatang tuh hanya bisa 666, nggak nyampe. Gagal mencapai angka 7, ya kan? Berarti kalau disebut 3 kali itu artinya gagal. Ini bicara tentang kegagalan total menyamai Kristus. Itu salah satu simbol-simbol seperti itu kan. Ya, jadi nggak bisa kita menggatuk-gatukkan gitu ya, kalau bahasa Jawanya itu ya, gatokologi atau cocokologi gitu langsung dengan itu. Makanya tadi kan dibilang kan, Gordon V itu bilang cuma 1% dari nubuatan perjanjian lama yang berbicara tentang apokaliptik. Nggak ada, 99% sudah digenapi semua gitu. Ya. Dan itu mungkin kita sering, itu mungkin juga ya, kepentingan mempelajari buku Alkitab sesuai dengan original konteksnya. Right. Jadi dimengerti maksudnya apa, dan ini mungkin adalah problem yang bukan hanya kita alami sewaktu kita penafsiran buku Wahyu, tapi juga suatu masalah yang kita alami sewaktu kita menafsirkan semua buku-buku lain di Alkitab. Kita sering membaca itu dari lensa culture dan eranya kita, dan kita nggak ada satu step sebelum itu gitu loh. Stepnya itu adalah put yourself di dalam hidup dan dunianya original author-nya. Siapa yang nulisnya ke siapa, lagi ada situasi apa pada saat itu gitu kan. Kita ke situ dulu, baru menafsirkan buku itu dari situ. Kalau enggak tuh ya orang-orang Western langsung ini apaan nih, nggak percaya gitu kan. Soalnya mereka penasaran, orang-orang mungkin yang di Asia yang masih enchanted culture langsung mystical gitu kan, langsung wah ini mystical. Do that middle step gitu kan, of putting yourself di dalam hidup
orang-orang di zaman situ, apa yang mereka maksud. Itu metode hermeneutika yang sehat ya. Sehingga waktu kita ngelihatnya secara holistik dari seluruh Alkitab. Kayak misalnya tadi ya, aku itu secara logika aja. Orang nggak usah sekolah Alkitab aja. Kalau menyelidiki Alkitab, itu dari Wahyu 13, itu kan ngomongin tentang tanda di 6-6-nya itu ya, di dahi sama di tangan. Tapi kemudian kan di 14 yang tadi kamu baca itu kan, Tesar, di Wahyu 14-nya, itu juga ada tanda. Lah, yang Kristen ada tandanya tapi nggak hurufiah, tapi kemudian yang setan ada tanda kok bisa jadi hurufiah, kan itu udah nggak konsisten. Padahal tanda itu juga ada di kitab-kitab lain dan ayat-ayat lain, bahkan sampai di Ulangan. Itu kan menunjukkan bahwa sebenarnya ada perubahan paradigma bagi orang-orang yang sudah lahir baru, orang-orang yang menjadi umat pilihan Allah, ya kan? Itu kan berbicara tentang hal yang lain selain literal tanda itu. Jadi it shows benang merah logikanya pun nggak cari kekonsistenannya di dalam ayat-ayat Alkitab. Harusnya ada integritas dalam pengertian satu. Kalau ini hermeneutiknya yang ini juga begitu. Nah, seimbang jadi. Nggak bisa satu simbolik tapi satu literal gitu kan loh. Ya. Mana gitu kan? Maksudnya kalau itu dalam perikop yang sama gitu ya, atau buku yang sama gitu kan, nggak bisa gitu. Ya, dan itu membuat tugas kita membaca Alkitab harus lebih teliti lagi kan. Kita nggak boleh tergesa-gesa dan berburu-buru untuk membawa asumsi-asumsi budaya kita ke dalam teks Alkitab dan berasumsi bahwa terjemahan atau penafsiran dari perspektif kita itu udah pasti benar. Dan yang tadi Komik seperti Zara bilang bahwa konteks Alkitabiah dari Alkitab sendiri itu sebenarnya yang menentukan cara kita menafsirnya. Dan kita bisa lihat dengan cara Yesus menafsir nubuat tentang dirinya, atau cara orang Ibrani menafsir nubuat tentang akhir zaman juga tidak hurufiah dan literal seperti yang dikatakan tadi. Nah, ini kita mau pivot dikit kan. Jadi kita udah menetapkan nih bahwa ya kita sekarang di zaman akhir, tapi ini belum akhir zaman, dan ini juga vaksin ini juga bukanlah tanda binatang, tanda antikristus. Tapi faktanya adalah sekarang kita sebagai gereja di Jakarta dan mungkin sisi secara khusus ya, kita sekarang masih harus melayani dalam konteks yang berubah dengan sangat drastis ya. Dan kita hal-hal seperti bertemu secara fisik aja tuh menjadi kendala dan perundingan gitu. Jadi mungkin aku mau dengar dari bapak-bapak pendeta ini bagaimana pengalaman mereka tentang bagaimana kita bisa melayani dengan baik dan setia di dalam konteks zaman akhir yang ditambah intens rasa akhirnya ini gara-gara pandemi. Mungkin kita dengar dari Yosi dulu ya, yang belum ngomong dari tadi. Oke, adalah aku masih ada punya beberapa pertanyaan buat ngisengin Tesar sama Mike nih. But I'll save it for later. Oke, ini menjawab pertanyaan tentang respon gereja di zaman akhir zaman. Khususnya beberapa bulan belakangan sejak terjadinya COVID, tentu banyak dari kita dan hampir semua dari kita malah mungkin kita akan masuk ke dalam yang kita sebut dengan nama online church, dan itu sekarang menjadi pertanyaan juga, apakah online church ini adalah masa depan gereja? Apakah ini gereja akhir zaman? Beberapa hari yang lalu saya baru dapat message di Instagram yang bertanya kepada saya, apakah profil pendeta akhir zaman menurut Pastor Yosia? Menurut saya, profil pendeta akhir zamannya sama persis dengan pendeta-pendeta yang ditulis di Perjanjian Baru, nggak berubah. Oke, tapi kenapa pertanyaan seperti itu keluar? Karena ada banyak orang berasumsi bahwa dengan seperti tadi kita bilang, kita berada di akhir zaman, maka dari itu nature gereja berubah. Tapi kalau kita perhatikan di Perjanjian Baru, menurut saya nature gereja tidak akan pernah berubah. Karena Tuhan yang menetapkan gereja sudah menentukan dari awal seperti apa dia ingin gereja, dan itu tidak akan berubah. Nah, apa yang terjadi adalah karena situasi yang tidak mengizinkan seringkali kita berkumpul sebagai satu gereja, jadinya sekarang salah satu ayat yang sering sekali digunakan dan salah digunakan adalah
Matius 18 yang dikatakan di mana nggak harus berkumpul ke gereja kok. 2 atau 3 orang berkumpul, di situ Tuhan ada, itu gereja. Jadi kita bisa ada gereja di mana saja. Jadi sekarang zaman ini ada sebuah view tentang gereja yang menurut saya sangat rendah, a very low view of church. Nah, tapi apakah Yesus mensupport dan Perjanjian Baru dan para rasul mensupport pemikiran gereja seperti itu? Nah, menurut saya jawabannya tidak. Nah, saya kasih alasannya dulu ya. Jadi apa itu gereja? Oke, bahasa gereja di Perjanjian Baru itu berasal dari sebuah kata eklesia. Nah, kata ini sering diterjemahkan karena kata ini berasal dari root kata Yunani yang diterjemahkan seperti keluar, out of. Jadi keluar dari dunia dan dipilih untuk menjadi umat pilihan Tuhan. Nah, itu tidak salah, itu ada kebenarannya. Tetapi kalau kita perhatikan di Perjanjian Baru, hampir setiap kali kata eklesia dipakai, bahkan juga di kitab Septuagintis, yaitu Perjanjian Lama bahasa Yunani, kata eklesia selalu hampir dipakai untuk menggambarkan sebuah perkumpulan. Oke, jadi ini adalah sebuah gathering, assembly of people of God. Itu eklesia. Dan kemudian di Perjanjian Baru khususnya kita fokus ini, kata eklesia ini sering digambarkan untuk menggunakan dua kata macam, yaitu invisible church dan visible church. Gereja yang tidak kelihatan dan gereja yang kelihatan. Tetapi majority of the use penggunaan kata eklesia Perjanjian Baru itu adalah visible church, yaitu gereja yang terbentuk, yang kita bisa lihat, yang kita bisa hitung, visible. Bukan invisible church. Sedangkan invisible church itu lebih berbicara tentang gereja Tuhan seluruh zaman, yaitu semua orang pilihan Tuhan. Itu juga beberapa kali disebut eklesia. Nah, tetapi pada umumnya eklesia itu berbicara tentang perkumpulan di mana umat Kristus berkumpul bersama-sama. Jadi bukan berbicara tentang gedung, bukan berbicara tentang institusi, bukan berbicara tentang denominasi, tetapi berbicara tentang umat Tuhan yang berkumpul bersama. Oke. Dan yang menarik di Perjanjian Baru adalah begini, nggak ada pemisahan antara Kristen yang percaya, Kristen yang sudah dibaptis, dan Kristen yang tertanam di gereja. Nah, di Perjanjian Baru 3 ini itu menjadi satu. They are believer. Nah, tapi kalau di zaman now, kita ada perbedaan antara orang yang sudah percaya tapi belum mau baptis dengan orang percaya yang sudah baptis. Bahkan juga di zaman now ada orang berkata, aku Kristen tapi aku nggak suka gereja. Aku kepahitan sama gereja. Itu di zaman now. Tapi di zaman Perjanjian Baru nggak ada seperti itu. Jadi orang Kristen itulah mereka yang percaya, mereka yang dibaptis, dan mereka yang tertanam dalam satu local church, dalam satu persekutuan. Nah, itu gambarannya. Jadi itu gereja yang kita temukan di Perjanjian Baru. Nah, kalau gitu pertanyaannya adalah apa tujuan gereja kalau itu? Apa yang Tuhan ingin rencanakan, tunjukkan melalui gereja? Ayatnya di Efesus 3 ayat 10 berkata begini. Supaya sekarang oleh jemaat, yaitu eklesia, kata jemaat itu, supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa di surga. Jadi Paulus di Efesus 3 berkata begini, bahwa melalui gereja, melalui jemaat, Tuhan itu akan menunjukkan hikmatnya yang berbeda, hikmatnya yang menyelamatkan, yang berbeda dari hikmat-hikmat dunia. Dan dari gerejalah Tuhan akan menunjukkan bahwa dia itu Tuhan atas dunia ini. Jadi gereja itu adalah sarana utama Tuhan untuk melakukan misinya dan pekerjaan di dunia. Gereja itu selalu plan A Tuhan, bukan plan B, bukan plan C. Plan A Tuhan dari awal. Nah, tentu kemudian kalau kita maju beberapa fast forward sedikit, setelah zaman gereja reformasi, itu gereja reformasi memberikan bahwa ada 3 karakteristik gereja. Nah, saya cuma mau bicara 2 karena waktu. 3 karakteristiknya ada gini, Injil diberitakan dengan benar, sakramen dilakukan dengan benar, Injil diberitakan dengan setia, sakramen dilakukan dengan benar, dan disiplin gereja ditegaskan. Nah, saya mau bicara yang pertama dan yang ketiga aja ya. Sakramen saya nggak akan nentu ya. Itu gini. Jadi tujuan gereja adalah waktu kita berkumpul bersama. Tujuannya adalah supaya Injil diberitakan dengan benar. Jadi ada pengajaran Injil dan ada pola menghidupi Injil bersama-sama dalam satu komunitas. Dan di Perjanjian Baru dikatakan bahwa cara ini dilakukan adalah tugas tanggung jawab ini diberikan kepada Office of Pastor, Leader, and Elder. Nah, oke. Cara baptis dan cara presby menerjemahkan office ini mungkin berbeda, tapi kita semua bisa agree bahwa ada office di mana Tuhan memberikan tanggung jawab kepada pemimpin-pemimpinnya, pada elder ini untuk menggembalakan jemaat. Oke. Dan di Kisah Rasul 20 ayat 28 ini jelas sekali. Berkatakan ini.
ini Paulus berbicara kepada penatua-penatua di gereja Efesus. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan. Karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Jadi Paulus berkata di sini bahwa ada jemaat yang dipercayakan kepada elder, pada penatua, dan ada penatua yang sudah dipilih sendiri oleh Tuhan untuk menggembalakan jemaat. Oke, jadi ada dua responsible, ada penatua dan ada jemaat. Nah, dengan kata lain, kalau begitu apa? Berarti dengan kata lain, seorang gembala, seorang pastor itu sudah dipercayakan oleh Tuhan untuk menggembalakan spesifik orang yang berada di dalam eklesianya. Dan ini adalah tanggung jawab yang besar karena dikatakan di sini bahwa jemaat Allah ini dibeli, diperoleh dengan darah anaknya sendiri, darah Yesus Kristus sendiri, blood bought. Nah, apa maksudnya itu semua? Jadi kalau aku boleh simpulkan dalam sebuah ilustrasi seperti ini. Kita semua berempat di sini, aku, Mike, Tesla, dan Sam, kita semua ini Kellerian. Kayak kita semua penggemar Timothy Keller. Dan kita semua berada di posisi to city. Kita semua sangat berhutang budi kepada Timothy Keller. Kita mengagumi Timothy Keller. We love him. Dan kita baca bukunya, kita ngikutin semua cara pola khotbah, kita pelajari itu semua. Oke. Dan di gereja kita pun saya yakin kita semua sering meng-quote Timothy Keller. Timothy Keller itu berkata begini, Timothy Keller berkata gitu. Jadi kita semua bisa agree bahwa Timothy Keller is a great pastor, a great elder. Tetapi yang dikatakan di Paulus di sini tentang gereja adalah begini. Timothy Keller mungkin adalah pastor yang baik. Tetapi untuk jemaat gereja Rock Sydney International, Timothy Keller is not the best pastor. The best pastor, gembala terbaik untuk Rock Sydney International bukan Timothy Keller, Yosia Yusuf. Nah, di sini kenapa? Karena di sini Tuhan berkata bahwa tanggung jawab itu diberikan kepada pastor untuk menggembalakan dan mendidik dombanya. Jadi dengan kata lain di sini ada hubungan yang menarik di sini antara bahwa saya adalah gembala terbaik untuk gereja saya dan gereja saya, yaitu orang-orang yang sudah percayakan sebagai jemaat di gereja saya, itu ada gereja terbaik untuk saya. Bukan, ya bilanglah, katakanlah Mike mungkin atau Tessa datang khotbah di Rock Sydney International dan mereka disukai dan mereka wah keren khotbahnya Tessa, wah keren khotbahnya Mike, keren khotbahnya Sam. Tetapi sekeren-kerennya khotbah mereka, they're not the best pastor for my church. I am the best pastor for my church. Sama juga mungkin kalau aku pergi khotbah ke CCC atau mungkin khotbah ke Gibeon dan mungkin wah khotbahnya Yosi lumayan bagus ya. But I am not the best pastor for them. Buat CCC the best pastor adalah Tessa. Buat Gibeon the best pastor adalah Mike Christian. Kenapa? Karena itu yang Tuhan percayakan. Jadi seorang gembala mempunyai tanggung jawab untuk mendidik domba-dombanya dan menjaga domba-dombanya, dan domba-domba juga diberikan tanggung jawab untuk mendengarkan gembalanya. Dan di sini jadi ada sebuah relationship yang unik dalam sebuah eklesia. Jadi dengan adanya zaman sekarang, dengan majunya teknologi, dengan semua orang kita bisa mendengar banyak pendeta yang kita suka, kita sering kali kalau kita lupa, adalah gini, kita dengan terlalu mudah, kan aku nggak perlu ke gereja, aku bisa dengerin Timothy Keller, bisa dengerin John Piper, Mike Chandler, dan kita berkata bahwa itu sudah menjadi pendeta kita, itu gembala kita. Oh no. Karena menurut gambaran gereja di Perjanjian Baru, gembala yang Tuhan percayakan buat saudara bukan pendeta yang sudah dengarkan di internet, tapi orang yang mengetahui dan mengenal Anda dan hidup bersama dengan Anda. They are your best pastor. Dan tentu ini berasumsi bahwa pendeta saudara mengajarkan Injil. Pendeta saudara mengkhotbahkan Injil. Dan kalau pendeta saudara tidak mengkhotbahkan Injil dengan benar, nah ini lain cerita. Dan kemudian juga bukan hanya kita diperlukan untuk mengajarkan Injil, tapi kita juga diajarkan untuk menghidupi Injil. Nah, untuk menghidupi Injil ini, karena itu kita temukan di Perjanjian Baru, banyak sekali perintah yang berkata satu sama lain. Kasihilah satu sama lain. Dukunglah satu yang sama lain. Tegurlah satu sama lain. Hiduplah bersama satu dengan yang lain. Nah, bagaimana caranya kita akan melakukan satu dengan yang sama lain kalau kita tidak berkumpul bersama? Kalau kita nggak pernah berkumpul bersama menjadi satu. Karena itu di Kolose 3, 15-16 berkata, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaan di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan pujian-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah dalam hatimu.
Jadi di sini sekali lagi Paulus berkata bahwa gereja itu kita berkumpul bersama dalam satu tubuh. Dan kemudian kita dipanggil untuk mengajar dan menegur satu sama lain, dan kemudian bernyanyikan mazmur bersama-sama. Jadi dengan kata lain, natur gereja dari awal itu adalah bentuknya sebuah komunitas yang disatukan oleh Tuhan, bukan sebuah individu. Dan salah satu gambaran gereja di Perjanjian Baru juga adalah sebagai tubuh. Kita disebut sebagai tubuh Kristus. Dan dalam tubuh tentu ada banyak bagian, ada mata, ada hidung, dan macam-macam. Dan tubuh nggak bisa terdiri dari mata saja. Mata nggak bisa berfungsi sendiri. Mata butuh hidung, butuh mulut, butuh telinga, dan yang lain-lain untuk supaya bisa berfungsi bersama-sama. Jadinya gambaran seperti ini menunjukkan kepada kita bahwa dari awal, tujuan Allah untuk gereja bukanlah supaya kita menjadi individu Kristen, tetapi sebagai komunitas, sebagai eklesia, sebagai sebuah perkumpulan bersama-sama yang Tuhan jadikan satu menjadi satu tubuh, local church. Nah, sampai di sini masih ikutin ya. Jadinya itulah cara Tuhan menguduskan, cara Tuhan mendewasakan gereja. Jadinya Christianity is a personal faith, but it is a community project. Christianity is personal. Iman kita personal. Tapi ini adalah komunitas, project komunitas, bukan project individu. Dan itu rencana Tuhan dari awal. Dan Ibrani 10 ayat 24 dan 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi penulis Ibrani berkata, semakin dekat hari kedatangan Tuhan yang kedua kali, semakin kita harus rajin bertemu. Jangan menjauhkan diri, karena semakin kita membutuhkan satu dengan yang lain untuk menjadi satu komunitas yang counter culture, yang menunjukkan hikmat Tuhan kepada dunia, hikmat Kristus, yaitu dengan membentuk gereja. Dan setiap kita punya peran masing-masing di mana kita dibutuhkan dalam local church kita. Nah, jadi itu argumen saya tentang apa gereja, nature gereja, dan tujuan gereja. Nah, kalau kita sudah mengerti itu, jadi dengan katanya sekarang, gereja zaman akhir, gereja sekarang zaman dengan terjadinya COVID, apa respon gereja? Natur gereja tidak akan pernah berubah. Tuhan menentukan kita sebagai sebuah eklesia, sebagai satu tubuh. Tetapi tentu extraordinary season allow extraordinary measure, kata Jonathan Leeman. Di masa-masa tertentu yang sukar, kita harus punya jalan-jalan yang berbeda temporarily. Bukan permanently. Jadi untuk beberapa waktu ada masa-masa kita mungkin nggak bisa berkumpul, but this is exception. Ini seperti sebuah orang yang lagi cedera. Waktu mereka cedera, mereka nggak bisa berfungsi dengan baik. Dan kita harus melakukan gimana menyembuhkan cedera ini. Tetapi tujuan kita harus mengarah kepada gimana kapan kita bisa berkumpul kembali dan menghidupi kehidupan gereja ini bersama-sama. Oke, dan ini sekarang pertanyaannya nanti mungkin akan dibahas bersama-sama adalah, kalau begitu, apakah oke online church atau apakah lebih baik on-site church, berkumpul bersama-sama? Nah, saya punya jawaban dan saya yakin juga semua panelis ini punya jawaban masing-masing, tergantung dari konteks kita masing-masing, di mana kita mengajar. Itu dulu jawaban saya. Luar biasa ya, diberkatinya gereja Rock Sydney yang mempunyai pastor semacam Yosia Yusuf yang lebih baik daripada Tim Keller kalau bisa dipilih juga. Tapi gue suka banget sama poin lo sebenarnya, bahwa sehebat apapun pendeta yang kita tonton di YouTube itu they cannot pastor us, ya kan? Kayak apa, seorang pendeta kita dan pendeta yang kita dengar itu tuh apa ya, ada perbedaan dan ada satu investasi emosional, mental dan lainnya. Saya sendiri belum pendeta, jadi saya belum tahu persis. Cuman saya rasa buat yang para pendeta di sini sudah sangat mengerti gitu kan, bahwa ya ada relasi gitu. Jadi mungkin saya boleh didengar dari Tezar sama Ko Mike ini. Jadi gimana? Soalnya dua gereja kita ini merespon dengan pandemi ini dengan cara berbeda, dan kenapa perbedaannya kali ya? Mungkin Mike mau ini dulu. Ya, aku agree banget sama tadi yang disampaikan oleh Yosia, dan memang tergantung oleh konteksnya ya. Nah, kita harus melihat apa yang terjadi di sekeliling kita juga. Kita gini, apakah lebih rohani berkumpul secara fisik atau lebih rohani atau lebih
atau oke aja berkumpul secara online? Saya rasa jawaban yang benar itu bukan either or. Kita tuh selalu bilang boleh atau nggak boleh, selalu bilang black or white ya. There are many things, there are many answers to that, tergantung sama konteksnya. Tetapi berkumpul itu kalau misalnya kita lihat ya, gathering is part of being a gospel community, itu is everywhere in the Bible. Dari Kisah Rasul 2, Ibrani 10 ya, janganlah kamu menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. All kinds of different ayat-ayat. Berkumpul adalah inti dari identitas gereja sebagai komunitas Injil. Jadi kita bisa menjadi gereja selama satu musim di mana jutaan orang nggak bisa masuk ke dalam gereja karena pandemi. Yes, gereja masih bisa menjadi gereja. Saya kasih contoh lah ya. Gereja bisa menjadi gereja ketika mereka tidak memiliki ciri khas gereja. Bisa nggak? Bisa, tapi nggak bisa lama. Saya kasih contoh, misalnya kepemimpinan Alkitabiah adalah tanda gereja. Tapi gereja yang nggak ada pemimpinnya pada suatu masa, apakah mereka berhenti jadi gereja? Of course not. Mereka tetap gereja. Namun apa yang normatif menurut Alkitab itu harus diupayakan. Gereja tanpa kepemimpinan yang Alkitabiah harus berupaya untuk membangkitkan para pemimpin seperti itu, betul ya? Atau cari gembala sidang. Jadi, of course gereja tetap nggak bisa tanpa yang normatif menurut Alkitab. Gereja yang tidak bertemu secara fisik karena online, of course nggak akan berhenti jadi gereja. Tetapi komunitas online itu membuat akuntabilitas, progressive sanctification jadi susah. Kalau coba bayangin murid-murid Yesus itu dimuridkan oleh Yesus lewat Zoom. Kira-kira mereka semua jadi rasul-rasul nggak ya? Nah, of course zaman dulu itu nggak relevan, tetapi bagi banyak orang, mereka nggak sadar bahwa kalau mereka itu sudah kadang-kadang karena terlalu nyaman dengan online, saya nggak bilang semuanya seperti itu ya, kita itu sudah masuk ke dalam spiritual slumber, di mana kita sudah terlalu nyaman sehingga akhirnya kita lupa untuk memperjuangkan eklesia tadi secara komunitas. Itu sih. Dan discipleship happens itu lewat apa? Oikos. Itu kan bahasanya ya yang selalu dipakai oleh Paulus ya. Oikos, the household of God. Orang percaya yang sudah lahir baru itu memang bertanggung jawab dalam keadaan spiritualitas mereka secara personal. Tetapi kita harus ingat, pemuritan nggak bisa terjadi dalam isolasi. Pemuritan Alkitabiah yang benar adalah upaya komunitas, kegiatan komunal. Dan pemahaman ini konsisten dengan doktrin eklesia dimanapun gitu. Nah, memang ada platform teknologi seperti Zoom, ya, Skype, Google Hangout, bisa ada ruangnya, ada ininya breakout room-nya. Namun pada intinya pemuritan itu keluarga ya. Keluarga Allah berkumpul. Makanya tadi mempelai, keluarga, tubuh, itu semua berhubungan satu dengan yang lain. Nggak bisa kita melakukannya secara virtual all the time. Makanya kita perlu mengupayakan. Itu dari sisi saya. Nah, kalau akhirnya memungkinkan, makanya saya lihat keadaan. Kalau akhirnya Surabaya ini ada area-area, kebetulan area di tempat Gibeon ini adalah zona kuning. Berarti diperbolehkan untuk ibadah. Maka kalau diperbolehkan, saya bekerja sama dengan pemerintah, saya akan mengupayakan supaya bisa. Nah, saya juga tidak menghakimi jemaat yang tidak mau, dan belum berani. Tetapi saya bilang sama mereka, it's okay, no condemnation, but saya berdoa supaya kamu tetap menggumulkan itu, karena yang normatif perlu diperjuangkan. Jadi seperti itu. Karena apa? Progressive sanctification cannot happen, ya kan? Kalau kita baca buku-buku eklesiologi kuno kan imago Dei, keserupaan Kristus itu terjadi melalui pemuritan, progressive sanctification. Imago Dei happen di Domus Dei, Gereja Kristus. Sehingga melalui Domus Dei ini kita bisa missio Dei. Jadi kita menjadi serupa dalam Kristus di dalam Domus Dei, dan kita menghidupi Kristus menjadi garam dan terang dunia sebagai misi hidup kita. Jadi ini adalah goalnya dari pemuritan itu. Jadi ya itu yang menjadi pandangan saya. Dan the church is a place where gimana ya, ada special grace memang. Karena waktu saya mulai onsite, saya sendiri itu sangat emosional ya.
Mungkin karena terlalu mungkin kalau aku orangnya ya kita ada di gereja yang karismatik gitu ya, emosional banget gitu ya. Tapi gue biasanya nggak kayak gitu. I realize there's special grace when we gather together. Ayat yang saya baca sendirian itu beda waktu ayat kita baca bersama-sama. Confession, pengakuan iman rasuli yang saya baca sendirian itu berbeda waktu kita ngelakuinnya sama-sama. There is such an encouragement, and when the church gather as a community of the gospel community, it brings such a blessing and such a edification kepada membangun kita semua secara gereja. Itu sih kalau dari saya. Sorry kelamaan. Gak apa-apa. Saya jadi kangen sekali bertemu gereja dan benar-benar bisa berkumpul dengan jemaat dan teman-teman di sisi. Lumayan sedih situasi kami. Bisa diceritakan Pak Tezar betapa beratnya kami di sini harus menanggung situasi yang harus masih online ini. Iya, saya setuju dan mungkin untuk menjawab pertanyaan Yosia tadi, apakah lebih baik untuk bertemu secara in person atau online? Pastinya in person. Itu ideal, itu lebih baik dan kita harus berjuang untuk bisa seperti itu. Cuman seperti kata Mike tadi, mungkin ada beda situasi di mana contohnya gereja Mike punya gedung sendiri dan lumayan besar ruangannya. Jadi dia punya freedom untuk membetulkan the air conditioning system, ya kan? Ventilasi bisa diiniin supaya lebih aman secara COVID dan pokoknya bisa melakukan all the safety stuff. Tapi kok CCC, for example, kita bertemu di ruangan yang lumayan masih kecil ya dibanding kalau gereja Mike dan di lantai 5 di mall pula gitu kan, naik ke atasnya harus pakai lift dan orang di atas umur segini nggak boleh masuk karena di mall, dan itu lebih sulit, banyak hal lebih sulit buat kita. Jadi kalau dari sini ada yang lagi dengerin mau sponsor, tolong kontak saya langsung. Enggak, I'm just joking. But for our situation mungkin nggak as flexible as Mike gitu ya untuk ketemu bareng. Tapi saya juga penasaran nih, apakah saya dan penatua-penatua sisi sudah melakukan apa yang semua kita bisa lakukan untuk berjuang untuk meet in person. Mungkin masih ada yang bisa kita lakukan. Mungkin kita juga udah sedikit lackadaisical gitu ya, udah sedikit agak mulai males karena kita bisa online. Mungkin itu kita harus selalu mempertanyakan itu karena benefit dan bertemu bareng itu, that's what the Bible commands us to do. Mungkin satu hal lagi yang dari saya, mungkin juga kita sekarang tidak value as much ketemu bareng, atau banyak orang yang mungkin mau ketemu bareng cuma karena kangen teman gitu ya, dan itu satu yang kita harus lakukan, betul. Tapi kangen nggak kangen, ketemu bareng as a church itu adalah sesuatu yang harus dilakukan. Kenapa? Karena gereja itu bukan hanya di Alkitab bukan hanya organic church, tapi juga institutional church. Dan mungkin zaman sekarang kita nggak suka itu kata ya, institusi. Kita nggak suka that word. Pokoknya institusi semua bad, nggak spiritual, nggak organic. Tapi kita lihat di Kisah Para Rasul, pasal 14 contohnya. Saya baca ya, ayat 21-23. Tepat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu. Ini Paulus lead a lot to Christ, menguatkan hati murid itu dan menasihati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman, dan mengatakan bahwa untuk semua bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Di tiap-tiap jemaat rasul itu, ia menetapkan penatua-penatua bagi jemaat itu. Dan setelah berdoa dan berpuasa, mereka menyerahkan penatua itu kepada Tuhan. Jadi, di daerah ini, di mana Paulus evangelizing di situ, banyak yang menerima Yesus, tapi Paulus nggak puas hanya dengan organic community aja. Dia organize lagi. Ada penatua-penatua gereja ini, ada penatua-penatua gereja itu, dan kalau kita baca Kisah Para Rasul, dibilang, in every church itu apa? Berarti ada more churches from one church kan? Ada plural kan? Apakah berarti kepercayaan mereka beda-beda? Enggak. Semua Injil yang sama, semua kitab yang sama. Tapi apa bedanya? Institutionally, mereka berbeda. Penatua-penatua ini ada di atas anggota-anggota ini. Penatua-penatua ini ada di anggota-anggota every church. Oke, satu lagi, Ibrani 13, 7-17. Ingatlah
akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu, pastor-pastor, penatua-penatua, ya kan? Ingat mereka. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Itu perintah Tuhan kepada umat Kristen untuk mencontoh iman penatua mereka. Tapi siapa penatua kamu? Iya kan? Itu harus di-decide gitu loh. Siapa? Apakah kamu harus taat untuk mencontohi imannya pastor di lantai 4 di tempat sisi bertemu atau di jalan Fatmawati di sini gitu kan banyak gereja juga, penatua juga. Siapa gitu loh penatuanya. Itu harus ada agreement-nya. Juga ayat 17, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Saya sebagai penatua akan dipertanggungjawabkan oleh Tuhan dengan orang-orang yang telah diberikan kepada saya. Tapi siapa orang-orang yang diberikan kepada saya? Saya tahunya siapa? Who am I responsible for? Apakah saya bertanggung jawab atas umat Kristen di Surabaya? Apakah saya bertanggung jawab umat Kristen di seberang jalan situ? Gimana cara tahunya kecuali ada sistem membership. Penatua, membership. Kita tahu siapa penatua kita yang harus kita taati, dan penatua tahu siapa orang-orang yang akan dipertanggungjawabkan dia pada akhir zaman. Church discipline, hal-hal seperti itu kita jarang ngomongin sekarang, jadi karena persepsi kita akan gereja itu lebih organik dan tidak institusional, jadi sekarang kita gampang ngomong, ya udah ke YouTube aja, nonton Tim Keller, nonton John Piper, nonton ini kan ya dapat infonya. Tapi kita nggak, a lot of things about church, masalah church discipline, membership, penatua, hubungan penatua dan member itu kita nggak bahas lagi sekarang. Jadi karena itu ya udah ngapain ke gereja gitu kan, YouTube aja, asal informational input aja kan yang penting. No, accountability, life on life, discipline. Disiplin dalam pengertian positif dan negatif ya, udah bukan negatif aja. Discipline, church discipline. That's all part of church. Tapi kita nggak ngomongin institusi church lagi karena institusi sekarang menjadi kata yang nggak baik ya, for some reason. For many reasons, understandable reasons, but yeah. Dan semua itu kita bisa sebenarnya kita lakuin online. Cuman sangat susah, dan kayak tadi aku suka cara Yosia mendeskripsikannya, itu kita cedera gitu kan, kayak ini lagi cedera gitu kayak, dan ya harus diistirahatin dulu, tapi lama-lama harus fisioterapi juga biar mulai jalan, mulai benar-benar sampai bisa lari lagi. Tapi ya memang lama. Oke, ini kita udah lama dan saking asiknya ngobrol, kita mau menjawab beberapa pertanyaan. Kita kasih beberapa menit. Oke nggak guys? Mungkin kayak 20 menitan kita kayak jawab pertanyaan. Hanya ada beberapa. Dan banyak yang praktis. Ini ada satu pertanyaan dari Angga. Katanya, bagaimana kita cara, ini saya baca semuanya. Shalom, selamat malam Bang Sam, Pastor Mike, Pastor Tezar, dan Pastor Yosia. Saat ini marak akun-akun medsos yang mengatasnamakan kekristenan, yang menggiring opini seperti pandemi berasal dari antikris, penerima vaksin rapture, dan bahkan memprediksi rapture akan terjadi bulan Maret 2021. 5 hari lagi ya saudara. Saya belum siap jujur. Tapi bagaimana kita menanggapinya, di mana banyak sekali followers akun tersebut yang mengaminkan bahkan mengimaninya sebagai kebenaran. Jadi yang tadi kita bicarakan kesalahpahaman, dan ini banyak outlet, sosmed, figur-figur yang menyebarkan hal seperti ini. Ya, bagaimana kita menanggapinya? Tess, this is your start. Sure. Mungkin yang pertama with humility. Yang pertama jangan kita lupa bahwa pengetahuan Alkitabiah yang kita miliki, iya memang karena kita berusaha untuk mempelajarinya, tapi juga karena kita sudah diberi kasih dan karunia dari Tuhan untuk bisa mengerti hal-hal tersebut. Jadi jangan kita masuk ke diskusi-diskusi seperti itu dengan besar kepala, dengan bangga diri, dan menjelaskan kepada mereka dengan cara yang menjelekkan atau merendahkan mereka. Harus hati-hati karena kita semua gampang untuk fall into pride. Mungkin itu yang pertama.
Yang kedua mungkin kita bedakan dulu kenapa orang ini percaya itu. Mungkin saja dia pemimpin yang punya motivasi yang jelek. Contohnya dia hanya mau membuat sebuah movement atau apa yang gede-gede, dan dia suka ngomongin hal-hal seperti ini karena hal-hal seperti ini dapat clickbait gitu ya, dapat banyak likes, dapat banyak followers. Kalau mungkin itu orang tersebut, itu ada satu cara untuk menghadapi mereka. Tapi belum tentu, kemungkinan juga orang yang percaya itu adalah orang yang baru jadi Kristen atau sedang menelusuri kekristenan gitu kan, atau mungkin nggak tahu banyak Alkitab, dan exposure pertama mereka ke dalam agama Kristen ya ini gitu kan, dan mereka sangat passionate terhadap ini, dan mereka genuinely taunya ini gitu kan. Aku juga pas pertama jadi Kristen very passionate about many things yang salah gitu kan, dan kesana tapi ya kalau itu ya ada cara lain untuk menghadapi mereka. Jadi bedakan dulu ini kenapa orang ini begini gitu kan, dan tanya mungkin pertanyaan, what is the longing, what's behind all of this gitu loh. Ask those questions first. Baru dari situ kita bisa ke bahas diskusi yang tadi saya sudah jelaskan ya di sessionnya saya tentang siapa itu the beast, antichrist, mark of the beast apa, dan kalau yang pertanyaan tadi, saya sebagai millennial person, kita bisa bahas itu juga nanti, tidak percaya rapture, adanya rapture. Mungkin ada disagreement di situ, mungkin ada banyak, dan saya ingin mendengar dari semua orang yang mendengarkan ini, opini mereka, pendapat mereka, tapi kalau dari saya tidak percaya adanya rapture. Rapture dalam pengertian yang mungkin dimaksud di pertanyaan ini ya, saya asumsinya. Kita bisa bahas lagi Alkitab, tapi don't go there before you first worked on your own humility, dan juga tanya dulu ini orangnya kenapa sih dia percaya ini, dan bagaimana caranya menghadapi ini, karena nggak semua harus you don't have to use the same hammer for every case. Oke, kadang-kadang beda. Dan apa yang kita lakukan sekarang adalah sebenarnya menanggapi juga akun-akun tersebut atau orang-orang yang bingung, karena kita kan juga pastors dan banyak yang nanya sama kita. And the reason kenapa kok kita mengangkat topik-topik ini, karena ya berdasarkan kabar yang simpang siur itu tadi, makanya kita mau, ini bukan untuk membuat tandingan, bukan. Kita hanya ingin memberikan sebuah penjelasan yang objektif, bahkan ada dari berbagai macam background yang berbeda. Tesar dari CCC, saya dari Gibeon, dari Sydney, semua mempunyai titik temu yang mirip-mirip ya, dan ini semoga juga bisa memberikan pandangan yang berbeda. Nah, jadi saya juga percaya begini, domba-dombaku mendengar suaraku, Yohanes 10 ayat 26 sampai 29. Jadi akhirnya orang-orang yang mungkin Anda concern, mungkin Angga ya di sini ya, yang mungkin Anda concern bahwa mereka akan tersesat. Mereka apakah bisa tersesat selamanya? Well, kalau benar-benar mereka domba-domba Kristus, mereka bisa tersesat hanya for a season. Akhirnya mereka akan kembali, dan setelah mereka mendengar suara Sang Gembala, mereka akan kembali kepada jalan yang benar. That's how Tuhan kita itu menangkap dan memastikan rencana anugerahnya tidak akan gagal di dalam setiap orang yang sudah diselamatkan. Gitu. Amin. Ya, jadi walaupun mungkin sekarang terkecoh oleh informasi seperti ini, kalau memang domba Tuhan, dia akan mendengar kembali suara gembalanya dan akan kembali. Aku boleh nanya nggak? Bukan nanya, mancing. Ini kan lagi iseng ngomongin ini, karena I think ada banyak juga yang dengerin titik temu itu berasal dari background karismatik yang strongly believe in rapture. Dan kemudian tadi Tesar bilang dia doesn't believe in rapture. By the way, aku on the same side as Tesar. Tapi dari sisi Tesar, mungkin Tesar bisa explain kenapa Tesar don't believe in rapture, apa itu rapture, dan bagaimana bisa mensinkronkan 1 Tesalonika 4 dengan kamu nggak percaya rapture. Ya, mungkin aku buka dulu 1 Tesalonika 4 ya. Kalau nggak salah ya, aku ini asal sebut, kalau nggak salah sih 1 Tesalonika 4. Tapi kenapa aku nggak ini rapture? Sebentar.
Ini yang you're referring to apa ayat yang bilang kita akan bertemu Yesus di tengah-tengah itu ya, akan naik. Correct. Di awan-awan. Ya, aku juga lupa itu tepatnya di mana. Ayat 13. Mulai dari ayat 13. Yang mana Mike? Sorry. 1 Tesalonika 4 mulai dari ayat 13 itu Ya. that's the start of the section. Ya. Kalau saya itu lebih dari yang tadi kita bahas mengenai end times, bahwa end times itu adalah zaman dan banyak yang argue ya itu pas Yesus inkarnasi, pas Yesus mati di salib atau pas Roh Kudus turun. Mulainya pasnya kapan banyak discussion di situ. Tapi end time, the last days itu adalah dari saat itu sampai Yesus datang lagi. Dan buku Wahyu itu yang pasal berapa itu ya? Yang mengenai the last days, you see a circular. Sam, you might actually be more fresh your memory in this. What pasal berapa itu, Sam? Bukan satu pasal sih, cuman kalau kita baca Wahyu itu ada siklusnya. Iya. Dianiaya menang, terus dianiaya lagi, seakan kayak nggak bisa habis. Gitu. Ya, pola. It's like a pattern. Polanya buku Wahyu itu circular dan repetitive. Bukan linear timeline A terus B terus C terus D terus E gitu ya. Dan karena itu pengertian saya mengenai the millennium, right? Dan 1000 tahun. 1000 tahun itu dan juga karena yang tadi kita bahas Wahyu itu kalau masalah angka nggak pernah literal. Maksudnya angka-angka itu nggak ada yang literal gitu loh. Kenapa tiba-tiba ingin literal? Saya 1000 tahun itu saya tidak percaya sebagai actual 1000 tahun, tapi hanya represent jangka waktu dari beginning of end last days, whether itu dari Yesus pertama lahir atau mati atau Roh Kudus Pentakos, mau mulainya kapan itu bisa di-argue sampai akhir zaman itu 1000 tahun itu. So A itu non millennium, nggak literal gitu 1000 tahunnya. Dan karena itu rapture di sini kalau itu premill ya, classical premill yang percaya rapture, berarti mereka percaya right Sam, am I right? Ya. Premill yang rapture. Premill ada dua, premill historik sama premill dispensational kan? Yes. Dua-duanya kayak percaya rapture ya. Dua-duanya rapture, cuma bedanya kapan Yesus datangnya ya. Rapture-nya kapan? Rapture-nya kapan? Iya, itu bedanya. Oke, jadi rapture-nya masih ada dua-duanya. Jadi mereka percaya bahwa akan ada rapture, Yesus datang, baru mileniumnya mulai. Jadi sebelum 1000 tahun, dan 1000 tahun itu literal 1000 tahun gitu. Tapi karena saya bukan premill dan saya nggak pernah 1000 tahun literal, that's why I don't believe it. I don't know how to explain it well. I think I'm being confusing here. But I think that's it. Dan 1 Tesalonika 4:13 itu membicarakan di saat Yesus datang lagi. Memang agak aneh dan ada seolah-olah orang-orang yang masih hidup gitu yang Kristen gitu somehow akan naik ke atas. Tapi kalau kita baca, if I'm not mistaken, I have to refresh juga. Let me read the English. Ayat 16. For the Lord himself will descend from heaven with a cry command with the voice of an archangel. Jadi Tuhan Yesus akan datang from the heavens, right? Then we who are alive, who are left, will be caught up together with them in the clouds. Who are left bukannya tiba-tiba, Nicolas Cage gitu ya, terus ada yang puff gitu hilang gitu. And those who are left, it's those who are still alive. We will meet. We will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. It's this weird, aneh Star Trek episode gitu kan, sedikit memang. Dan I don't know how to explain that, maksudnya in fullness. But ini bukannya ada yang hilang terus Yesus datang. It's more we'll meet Jesus. Jadi bukannya kita yang ke surga, hilang ke surga gitu kan, or something like that. Tapi Tuhan juga datang ke bumi dan kita akan bertemu Dia dan kita akan balik ke bumi gitu patternnya. Bukannya puff hilang ke surga terus yang ke surga ke neraka gitu, enggak gitu. Dan ini konsisten dengan semua deskripsi of heaven. Heaven is the new heaven and the new earth.
ya kan? Bumi yang baru, dan kita bisa bahas itu semua. So it's not, I don't believe in an actual rapture yang tiba-tiba orang hilang dari ke surga gitu, karena bumi ini adalah surga. So jadi it will be surga. Akan ada yang beda, but it will be material. It will be Jadi kalau aku simpulkan berarti point of view kamu tentang 1 Tesalonika 4 itu kalau kita sambungkan dengan Wahyu 19 dan Wahyu 20, ini Wahyu 19 dan 20 itu dibacanya secara circular ya, bukan chronological ya. Nah itu I think yang penting banget untuk orang khususnya kita yang dari kaum sisi saya banyak yang percaya rapture adalah kita melihat Wahyu 19 dan 20 itu sebagai kronologi. Jadi ada ordernya ceritanya terjadi. Sedangkan dari posisi kamu sebagai Amil lihat Wahyu 19 dan 20 itu cerita yang sama, cuma dilihat dari angle yang berbeda, circular story. Ya, dan konsisten dengan pengertian Wahyu kita tadi kan, Antichrist berulang-ulang, bukan cuma satu orang yang tiba-tiba datang gitu kan. Everything is circular, a lot of things. Figuratif jadi enggak. Ya. Dan itu benar, saya sama juga. Saya dulu juga sebenarnya kan premillennialism dispensational dulu. Dan setelah mempelajari Alkitab dan mempelajari eskatologi lebih lagi dan sistematik teologi secara keseluruhan, akhirnya saya lebih diyakinkan bahwa pertama dispensationalism itu akhirnya mulai luntur dari cara pandang saya. Kemudian lama-lama premilnya kita melihat kalau dari linear itu sebenarnya agak nggak masuk akal gitu. Jadi diangkat, terus kemudian tribulation, terus yang sisanya diangkat lagi, terus ada Israel jadi warga asli, kemudian kita kayak ada jadi imigrasi gitu kan. It's so confusing. What is this gitu loh. Jadi akhirnya aku bingung banget, kok kayaknya kalau semuanya itu konsisten, kok di situ kok bingung banget gitu loh, nggak membingungkan sekali. Tapi setelah mempelajari bahwa ini semua sastra apokaliptis dan ini semua adalah figuratif, semuanya bukan hurufiah, then it suddenly like semuanya itu kayak terbuka gitu. Oh ya ampun, ternyata begini gitu. So it becomes very clear gitu. Jadi apa yang terjadi? Tujuan buku Wahyu ditulis itu tiba-tiba masuk banget setelah mengerti itu. Tujuannya untuk apa? Menghibur. Di mana sebelumnya saya selalu ketakutan kalau ngelihat itu. Dan tiba-tiba dengan begitu, wow, I feel at rest, I feel at peace. Isn't that what the gospel is supposed to do? Gitu loh. When you see it from the lens of redemptive history, ternyata itu adalah kabar sukacita kalau kita menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Banyak orang malah takut gitu kan. I'm longing for the second coming of Christ, second coming of Christ gitu. It's a joy and it's something that we should look forward to. Ya. Dan ini ada pertanyaan dari anonymous attendee yang sedikit membahas ini kan. Jadi apakah sebenarnya sepenting itu kita mempunyai pandangan eskatologi yang segitu firm? Kan susah soalnya dan memang ada perdebatan dan ada perspektif bahwa ini tidak terlalu relevan. Apakah pendekatan ini salah? Berdasarkan diskusi kita 2 jam terakhir ini salah ya. Iya kan? Karena lumayan penting untuk kita mengetahui bagaimana Tuhan mau kita membaca firman-Nya dan menerapkannya dalam hidup kita. Jadi kalau kita mempunyai eskatologi yang cocokologi yang kayak Komai bilang tadi, ya akan sangat merugikan bagi kerohanian saudara. Kalau misalnya tidak mempunyai pandangan eskatologi yang benar. Walaupun tidak sepenting doktrin Trinitas, tidak sepenting doktrin bahwa Yesus itu Tuhan, itu kan doktrin lumayan mendasar ya, tapi bisa sangat mempengaruhi pengalaman kerohanian saudara. Cuman kan ini kan memang kalau ngomongin tentang eskatologi kita masuk dalam ranah apa? It's not primary doctrine, and is it secondary? I think it's more like tertiary doctrine. I would put it. Oh. Kalau saya masuk ke second sih, mungkin ya. Secondary. Tapi memang begini,
Memang kan apa yang kita percayai akan mempengaruhi keputusan kita. Apakah itu mempengaruhi keselamatan? Of course, probably not. Tetapi the way we live our life on earth, itu sangat mempengaruhi sekali, ya kan? Dan juga itu memang membantu ya untuk kita bisa tahu cara untuk diskusi dengan orang lain harus intens apa, kita harus ini apa, that whole primary, secondary, tertiary mungkin bisa membantu dalam itu. Tapi juga kita harus lihat banyak benang tipis yang nyambungin primary sama secondary doctrine dan tertiary doctrine. Jadi mungkin misalnya nih kita bilang ecclesiology adalah secondary doctrine. Jadi nggak penting dispensational atau amil. Mungkin iya bisa dibilang, tapi kalau orang yang percaya dispensational itu mereka percaya ada plan A gitu kan, Israel, dan plan B gereja gitu kan, dan karena ini fail, Tuhan ini plan B gereja, 2 dispensations. Dan kalau orang percaya itu nyambung banget tuh ke topik God sovereignty, ke topik apa namanya, sovereignty apa ya? Kedaulatan. Ya, kedaulatan Tuhan gitu. Dan kedaulatan Tuhan, oke, kita buka lagi pertanyaannya, itu masuk primary apa secondary doctrine gitu kan? Jadi it's very mixed and organic gitu kan. Walaupun saya nggak bilang nggak bisa membantu, categories bisa membantu juga. Tapi jangan terlalu to dichotomize those, nyambung dan connect dan all these webs. Dan I mean, I'm sure everybody here would agree with that. Jadi apakah ecclesiology penting? Penting karena banyak hal-hal yang primary yang sebenarnya mungkin kita nggak sadar terlibat dalam konklusi kita about ecclesiology. That's true. Yeah. Jadi kalau misalnya ada seorang di gereja kita yang nggak percaya rapture dan ada seorang yang percaya rapture, can they call themselves brothers in Christ? Of course. Of course. Kayak gini ya, for example, remember when Passover pertama kali yang dikasih darah itu di tiang rumahnya di abang pintu, what happened is I'm pretty sure there will be various family yang really believe what Moses said based from God, because Moses is the oracle of God. Tapi ada yang benar-benar resah karena mereka dengar orang Mesir teriak karena anaknya mati. Anak gue mati nggak ya? Anak gue mati nggak ya? Mereka malam itu tidur dengan ketakutan. Mereka malam itu nggak bisa tenang. Tetapi ada yang tenang. Mereka selamat nggak? Ya selamat. Tetapi the way they go through the night, it's like hell for those guys. But for some, that's really, they can really sleep. Jadi mereka sebenarnya bisa brothers and sisters, but the way they go through life might be different. Yes, itu persis apa yang 1 Korintus 3 ya bilang katanya kan, kalau kita bangun dalam fondasi Kristus dengan materi-materi yang bagus, pas api datang bakal selamat. Kalau kita bikin dengan materi-materi jelek, bakal selamat, but only as through fire. Seperti dari dalam api, selamat tetapi seperti dari dalam api. Yeah, only as through fire. But yeah, so ini kayaknya udah drag on long enough. Thank you banget guys sudah luangin waktu buat hari ini. Ini juga seru banget diskusinya. Mungkin kayaknya Yosia belum puas tuh. Yosia belum puas. Dia kayaknya ada pertanyaan. Dia masih mau nyolek. Bukan gitu. Karena kan masalahnya what the thing is, karena mungkin yang banyak dengar dari Gibeon juga kan background-nya kan karismatik. Aku juga dari background karismatik. Jadi bukan berarti kalau gitu karismatik salah. Aku juga I'm still karismatik. Cuman ya milenial dengan rapture itu ada cara berpikir yang berbeda, yang mungkin sesuatu yang baru. Maka dari itu saya mewakili karismatik yang mendengar bertanya kepada Tesar yang mungkin sudah mendalami dalam milenial dan posisi ini dengan jauh lebih dalam daripada yang lain. Iseng aja. Mewakili karismatik yang lain. Luar biasa. Gue suka disengin kok, Yos, sama lu. Nggak apa-apa. Lu ada pertanyaan lagi nih, Yos. Buat aku. Nah, lu ada pertanyaan lagi buat si Tesar? Enggak ada. Tapi gini ya, I did preach this kind of stuff. Saya pernah mengkhotbahkan ini di Gibeon, yang gereja GBI. Saya jelaskan keempat pandangan itu: post millennial, amil, premill historik, premill
dispensation. Saya jelasin semua, tetapi pada akhirnya saya bilang, ini semua tafsiran. Nobody knows what's going to happen. Tetapi kita harus tahu, jadi the most simple thing yang tentang apa ya menjadi simple hermeneutic principle is waktu Rasul Yohanes menulis buku Wahyu, itu tujuannya untuk apa? Itu aja. Jadi kalau tujuannya ternyata untuk menghibur, bukan untuk menakut-nakuti, then we have to read between the lines melalui semua tafsiran ini. Jadi banyak orang yang resah karena ketakutan akan akhir zaman. Padahal itu semestinya bukan reaksi yang semestinya kita dapatkan waktu kita membaca surat Wahyu, gitu kan, Revelation. So, dan waktu setelah selesai itu mereka tanya, "Lu Pak Michael, yang mana? Yang mana? Percaya yang mana?" Saya bilang, "Gini aja deh. Kalau sampai mau either or di kalangan karismatik, saya lebih memilih premilenialisme historis. Karena kita akan melewati semua tribulation. Jadi kalau ternyata kamu nggak di-rapture, kamu nggak akan lemparin batu saya. Karena ternyata kamu nggak diangkat sama Kristus di awan-awan. Kamu tetap mengalami penganiayaan. Tapi kalau kamu mau nanya secara jujur, apa yang saya melihat dari konsistensi cara memandang Alkitab, maka saya ambil gitu. Jadi jawaban yang bisa either or, sekali lagi kita nggak tahu yang mana yang benar menurut. Jadi saya mau lebih membawa membawa benefit of a doubt untuk orang tersebut mencari sendiri dan akhirnya mendalami, membaca sehingga akhirnya dia menemukan sendiri tanpa harus nggak bisa gitu. I don't want to start that gitu. That's my approach just for you, Yosia, to see how I handle it when people. I agree. Jadi kalau dari posisi aku, I just tell kita harus punya conviction. You have to choose. Nggak bisa nggak choose dari apa yang kamu percaya. You have to have conviction. Tapi at the same time jangan pegang terlalu erat sampai itu membuat jadi perpisahan antara your brothers and sisters in Christ gara-gara view kita tentang akhir zaman. Or maybe would you agree to word it this way? Nggak apa-apa dipegang erat, tapi jangan keeratan itu menjadi sesuatu yang memisahkan gitu. You see what I'm saying? So di persatuan bisa didapat bukan karena dua orang tidak memegang erat posisi mereka, tapi karena dua orang yang memegang erat posisi mereka saling menyayangi satu sama lain dalam Kristus. You see what I'm saying? Would you say something that's true? Yeah. Yes. And I agree with that. For example, if you met me 20 years ago, Tezar, you probably, oh my God, this guy, his theology is all over the place. Kan gitu kan, bisa seperti itu. Tapi kan kalau I met you probably way before that, I probably or somebody else probably will say the same thing about you too, Tezar. Maksudnya, it's all the work. Belum Kristen. Ya belum Kristen ya, exactly. This guy is going to hell, kan gitu kan? Ya, kan? Tetapi lihat what happened now. Isn't that wonderful? And that's the power of God, the gospel. The power of the gospel is working in all of us. Jadi orang yang mungkin saat ini, kalau dengan kesombongan rohani kita despise, 5 years from now, that person can be completely blown away by the gospel and then change gitu. Dan tiba-tiba kita bisa in the same page, tapi kita saat ini menghina dia dan merendahkan dia. Makanya I really like what the attitude that all of us have. We don't want to belittle people just because they don't understand now. It's a journey of faith, right? Gitu. Ya, amen. Dan itulah juga apa yang kita coba tunjukkan di sini, titik temu, di mana kita berusaha memegang erat apa yang kita percaya. Tapi gara-gara kita semua berteman dan saling mengasihi dan sama-sama bekerja di ladang Tuhan, kita bisa menemukan banyak sekali titik yang sebenarnya kita ya bertemu dan kita benar-benar setuju. Makanya kesannya kita setuju semua karena memang kita berdasarkan firman Tuhan dan kita setuju dengan firman Tuhan. Oke, jadi
Terima kasih lagi guys yang udah lama, yang masih selamat sampai sekarang, selamat. Kalianlah yang kalian yang benar-benar rohani di antara kita semua. Jadi ini akan ada di chat satu survei pendek. Kalau udah pernah ikutin Titik Temu dulu, pasti pernah lihat survei ini. Ini buat feedback simple buat kita aja. Biar kalau misalnya nanti kita bikin acara ke depan, akan ada perubahan-perubahan. Jadi kami selalu memasukkan dari teman-teman, soalnya kami enjoy banget bikin konten seperti ini buat teman-teman, dan ngobrol-ngobrol dengan Tezar dan Mike dan Yosi. Udah lama juga ya, November kali terakhir ya. Iya. Oke. Aku banyak yang ngechat nih, kita katanya perlu buka room di Clubhouse nih. Waduh. Iya. Kayaknya katanya belum cukup penting. belum di-invite. Gua invite lu deh, bro. Oh my gosh. But it needs to be iPhone user. I guess all of you guys are iPhone user, is it? No? Wah. Aduh. Kita nggak bisa tidur sama Yos lagi nih berarti. Nice. Nggak ketemu di Yos. Nggak ketemu ya, nggak ketemunya. Oke, mari kita mengakhiri acaranya dengan rohani, yaitu dengan doa. Saya lah berdoa, saya nggak pernah berdoa di acara ini. Kamu pernah berdoa, cuman belum pernah berdoa di acara ini. Dan gak enak nyuruh-nyuruh doang dari kemarin. Oke. Yuk, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Engkaulah Allah yang benar-benar luar biasa bisa menyatukan kami Tuhan. Orang-orang dari latar belakang berbeda untuk bersatu dan merendahkan diri untuk mendengarkan pengajaran-Mu dan firman-Mu Tuhan. Tuhan, kami sedang berada di kondisi yang sulit Tuhan, yang dimana banyak rentangan dan banyak salah pahaman tentang firman-Mu dan kehendak-Mu Tuhan. Tuhan berikan kami hikmat dan pengertian yang sesuai dengan roh-Mu Tuhan, agar kami bisa hidup dengan sukacita dan damai yang sesuai dengan orang yang Kau panggil. Biarlah kami Tuhan bisa tidak takut dengan firman-Mu, tidak takut dengan kedatangan-Mu dan akhir zaman, tapi malah menyambutnya Tuhan. Dan nantinya, karena kami tahu bahwa saat Engkaulah datang, itulah kapan kami bisa benar-benar bebas dari segala sengsara dan kesedihan yang kami alami sekarang. Terima kasih Tuhan Yesus, selamat berdoa. Amin. 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 Thank you guys. Makasih semua. Thank you. Thank you everyone. Love you all too, man. All right.